Shalom bagi kita semua saudaraku. Haleluya. Baik saudara yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Ya, sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita, kita bersyukur. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Ini kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya berkenan di hadapan-Mu pada saat pagi hari ini Bapa. Setiap kami Tuhan yang ada, yang hadir di tempat ini, kami minta kuasa-Mu Tuhan hadir di tempat ini. Biarlah kuasa-Mu yang menguasai diri kami, sehingga kami bisa bebas untuk bersorak-sorai memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ada satu oknum yang tidak senang melihat kami di saat menyembah Tuhan. Kami bersatu hati, kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa Tuhan ada di tempat ini. Dan kami yang mau memuji Tuhan bisa bersuka cita selalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita mau naikkan pujian kita dengan sungguh-sungguh saudara yang terkasih. Karena ini adalah suasana tahun baru. Saya sapa kita terlebih dahulu. Selamat tahun baru. Amin. Haleluya. 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 Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Nyanyi glory. Mari kita berglory bagi Dia. Haleluya. Mari kita rayakan. Ini adalah tahun yang baru bagi kita. Amin. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan mari serukan. Haleluya. Mari serukan, hehe, serukan, hehe, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari ya sekali lagi nyanyi glory, amin. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari ya, mari kita serukan, mari serukan nama Yesus, amin. Mari serukan, hehe, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan, kita akan bahagia, amin, haleluya. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari ya, kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita katakan glory, 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 glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, amin. Glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory,
glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Kita akan merasa bahagia, amin. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia, amin. Kita akan merasa sukacita bila kita semuanya katakan glory, haleluya. Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi, amin. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik. Haleluya. Haleluya. Kita katakan lagi saudara. Ini tahun pembebasan, amin. Haleluya. Ini adalah tahun pembebasan bagi kita. Tuhan telah membebaskan kita untuk bersorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Oh, mari tepuk tangannya. Haleluya. Amin. Tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah. Tapi ini tahun pembebasan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan. Katakan sama-sama, inilah tahun pembebasan, amin. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Saudara yang terkasih, ini adalah tahun pembebasan. Katakanlah dengan iman. Mari katakan dengan iman, inilah tahun pembebasan Tuhan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya, amin. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah. Tapi
Katakan sekali lagi, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang lompatlah, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara yang terkasih, Tuhan telah membebaskan kita dari kelumpuhan. Amin. Apa itu kelumpuhan, saudara? Kelumpuhan dari ekonomi kita. Tuhan telah bebaskan kita. Di tahun 2020 banyak badai yang kita hadapi. Amin. Tetapi saat ini kita bisa ada sebagaimana kita ada. Itu karena berkat kemurahan Tuhan. Mari kita pakai kuasa Tuhan. Mari kita pakai kuasa Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan lagi pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Diberi kuasa dan raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Pakai kuasa dan raja mulia, Allah bersamaku, tanpa jadi lawan. Amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Haleluya, amin, benar, amin. Ku diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dan raja mulia. Bila Allah ada, siapa jadi lawan kita? Tidak ada. Amin. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Sungguh besar kasih serta-Mu Tuhan. Mari tepuk tangan di atas kepala. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Sungguh besar, oh, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak
kuduskan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita telah menyenangkan hati Tuhan melalui pujian kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Bejana untuk hormat-Mu. Amin, haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduan. Katakan Tuhan, ku serahkan padamu Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduan. Katakan dengan iman, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan.
itu kerinduan kami Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Dia, sembah Dia, haleluya, Yesus. Kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu, ku agungkan. Haleluya, haleluya, Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ajaib, ajaib. Oh, Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, terima kasih Yesus. Oh, banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Banyak yang Kau perbuat berkat kemurahan-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Oh, sungguh luar biasa kasih-Mu Tuhan, sungguh luar biasa. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, oh haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, kami sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku tinggikan nama-Mu, ku agungkan. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa
terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Saya undang kita untuk bangkit berdiri semua. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, Kuasa-Mu terlebih besar. Dengar saja yang menyanyikan pujian ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Dengar saja yang menyanyikan pujian ini. Katakan, Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Haleluya. Benar Tuhan, Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Benar Tuhan, Kuasa-Mu terlebih besar. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Mari sama-sama kita katakan, Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan. Mari sama-sama kita katakan, Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar,
terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulih kuasa-Mu terlebih besar. Oh, oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Berikan hidupku. Haleluya. Benar Tuhan, tak pernah terlambat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu setia, Engkau selalu ada dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Kami sudah menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, Bapak kasih Tuhan, mari bersama-sama kita akan mempersiapkan persembahan yang pertama di tahun yang baru 2021. Dan sebelum kita akan membawa persembahan persepuluhan kita, ucapan syukur kita yang pertama di tahun ini, mari kita dengarkan firman Tuhan. Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu pelalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Puji Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengangkat persembahan persepuluhan kita, ucapan syukur kita yang pertama di tahun yang baru ini. Mari bersama-sama kita berdiri. Sedang jemaat di rumah juga, mari saudara-saudara berdiri, angkat persembahan saudara kepada Tuhan pada pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan buat segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami di awal tahun baru 2021. Dan kami bersyukur Tuhan buat segala berkat. Dan hari ini Tuhan, kami bawa Tuhan persembahan kami yang pertama di minggu pertama di bulan Januari tahun 2021 ini. Kami bawa Tuhan persembahan persepuluhan kami. Amin. Persembahan ibadah raya kami, ucapan syukur kami Tuhan. Bangunan kami dan misi kami ke tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus memberkatinya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberi buat kita semuanya. Baik saudara yang terkasih, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau
bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat, amin. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat Dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Di minggu pertama di bulan ini dan di tahun yang baru, kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Biar Tuhan Yesus memberkati perjamuan kudus kami pada minggu pertama di Amen. tahun yang baru ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, ini adalah anggur dan roti biasa, tapi ini merupakan lambang dari tubuh dan darah-Mu yang olehnya Tuhan kami beroleh keselamatan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dan sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita mengangkat tangan bersama-sama sekali lagi. Bapa di surga, perjamuan kudus akan kami lakukan, dan bila kami melakukannya dengan cara yang benar, sehingga perjamuan kudus ini Tuhan menjadi berkat bagi kami di sepanjang bulan ini dan sepanjang tahun ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami terima perjamuan kudus-Mu Tuhan di pagi yang indah ini. Penuh ucapan syukur. Sama-sama kita berkata, amin, amin. Aku ada saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Bu Gembala, tolong untuk menjalankan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena Kau. Yang sudah mendapatkan roti dan anggur, mari berdiri bersama-sama. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu, semua berkat kemurahan-Mu. Kami berkata pagi ini, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku
ada. Aku ada saat ini. Amin. Semuanya karena kasih-Mu. Oh, aku hidup hari ini semua berkat kemurahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saat ini Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Bagi sedang jemaat yang belum mendapat, bisa mengangkat tangan, akan dilayani. Kalau sudah semuanya, mari kita akan mengangkat roti di sebelah kanan. Bagi sedang jemaat yang mengikuti perjamuan kudus dari rumah saudara, saudara bisa mengangkat roti yang ada di rumah saudara, tetapi ikutin petunjuk arahan dari gereja di tempat ini. Mari bersama-sama kita mengangkat roti di atas kepala kita dan di sebelah kanan kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama kita makan roti ini yang melambangkan tubuh Yesus dan mengucap syukur karena kematiannya sudah menebus hukuman dosa-dosa kita. Bersama-sama kita memakannya. Sedang jemaat, mari kita mengangkat cawan anggur yang ada di kanan kita, di sebelah kanan kita. Saudara yang ada di rumah mungkin sudah bisa menggantinya dengan air putih atau teh manis atau minuman yang ada di rumah saudara. Ikuti petunjuk dari gereja. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari bersama-sama kita minum anggur ini yang melambangkan darah Yesus dan mengucap syukur karena bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan segala penyakit kita. Bersama-sama kita meminumnya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan, ucapan syukur kita. Yes, haleluya. Haleluya. Sikilala malam malam Sunday. Sikilala malam malam. Sikilala malam malam. Sikilala. Yes, thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Yes, amin, amin, Terima amin. kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kasih-Mu sungguh mempesona kehidupanku Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Mari katakan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah menggetarkan jiwaku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah, yes, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, bagiku. Mari katakan pagi ini lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Amin. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur. Mari katakan sebagai ucapan syukur kita. Kita katakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Yes, amin. Yang Kau limpahkan bagiku. Kami katakan pagi ini lebih dari yang ku perlu. Amin. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Beri tepuk tangan yang meriah buat kasih Tuhan yang melimpah buat kehidupan kita pagi ini. Amin. Terima kasih. Sedang jemaat kasih Tuhan, mari kita bersama-sama mengimani bahwa kehidupan yang Tuhan percayakan sepanjang 2021 ini, Amin. kehidupan yang menuai, kehidupan yang diberkati Tuhan, kehidupan yang menikmati segala berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita percaya bahwa kasih-Nya Tuhan, kuasa-Nya Tuhan, kasih-Nya Tuhan begitu limpah. Mari kita nikmati kehidupan yang menuai, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan yang sungguh-sungguh menikmati kasih Tuhan yang begitu limpahnya. Dan mari bersama-sama kita percaya tahun yang kita akan jalani hari-hari ini, kita akan menjalaninya dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Kehidupan yang menuai menjadi milik kita. Bersama-sama sedang jemaat kasih Tuhan kita yang percaya berkati Tuhan, kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih buat tim pujian penyembahan gereja kita. Mari kita doakan supaya mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa di hari-hari mendatang. Puji Tuhan, shalom buat kita semuanya. Ini adalah minggu pertama kita di tahun ini. Kita bersyukur sekalipun masih banyak saudara-saudara kita yang mungkin masih bertahun baruan. Tapi kita bersyukur seberapa kita yang hadir, dan saya percaya saudara dan saya akan diberkati Tuhan di minggu pertama ini. Katakan amin.
Puji Tuhan. Nah, hari ini saya rindu sepanjang tahun 2021 kita akan punya tema yang baru, Bapak kasih Tuhan. Dan kita akan bersama-sama menikmati tema tersebut sepanjang tahun ini, yaitu intimacy with Jesus, hidup yang melekat bersama Yesus, yaitu sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi mari bersama-sama kita melekat bersama Yesus, melekat kepada Yesus. Kalau kita melekat kepada Yesus seperti gambar yang saya share kepada saudara pagi ini adalah, mari kita menjadi kehidupan yang menuai. Amin. Mari sama-sama kita bilang kehidupan yang menuai. 1, 2, 3 ya. Kehidupan yang menuai bisa kita nikmati semuanya, seperti pohon ini sedang menikmati hasil cerilahnya, saudara. Salah satu yang saudara harus lakukan adalah sepanjang tahun ini adalah melekat. Melekat itu artinya saudara tidak mudah untuk dilekatkan gitu ya, nggak mudah lekang gitu ya, nggak mudah putus, nggak mudah jatuh, saudara. Dan saya rindu, saudara, sebelum kita masuk ke kehidupan yang menuai, saudara dan saya harus melekat dulu. Melekat, saudara, melekat kepada Yesus, sang sumber kehidupan, karena dia berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamu adalah ranting-rantingnya. Tinggal di dalam aku dan saya akan tinggal dalam kamu, maka kamu akan berbuah, saudara. Dan saya rindu sepanjang tahun 2021, kita punya kehidupan yang menuai. Amin. Ya, kalau saatnya nuai itu senang, saudara. Yes, sekarang kita menuai. Tapi sebelum saudara dan saya menikmati kehidupan yang menuai, saudara dan saya harus intimacy with Jesus dulu. Saudara harus melekat dulu kepada Yesus, dekat kepada Yesus, saudara. Katakan amin. Ya, jadi sepanjang tahun 2021, kita harus intimacy with Jesus. Ya, setelah kita melekat kepada Yesus, kita melekat hubungan suami istri melekat, makin harmonis hubungan orang tua dengan anak juga, dan hubungan antara gembala dengan jemaat juga semakin melekat, semakin dekat satu dengan yang lain. Katakan amin. Nah, hari ini mari kita belajar bersama-sama tentang yang namanya kehidupan yang menuai. Siapa yang tidak rindu menuai? Siapa yang tidak suka menuai? Ya, semua kita suka menuai, gitu ya. Kita suka menikmati hasilnya. Tetapi sebelum kita bisa menikmati hasil berkat-berkat yang Tuhan sediakan, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6. Mari sama-sama kita baca, yang ada di gereja, saudara yang di rumah saudara bisa buka Alkitab saudara. Di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Kita baca 1, 2, 3 ya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Haleluya. Jangan mau menuai tapi kita nggak mau menanam. Ya, orang kayak sukanya menuai tapi nggak suka menanam, ya sama dengan kalau boleh saya bilang pencuri nggak mau menanam, kerja keras dulu, dia sukanya menuai, dia sukanya menikmati hasil dari keringat orang lain. Tapi saudara dan saya, firman Tuhan mengatakan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi mari kita belajar bersama-sama untuk menabur. Ya, karena apa? Karena itu kuncinya. Kalau kita menabur banyak, kita akan menuai banyak. Kalau kita menikmati segala berkat Tuhan, saudara harus kerja, saudara harus nabur, saudara harus bekerja keras supaya tuainya juga banyak yang kita akan nikmati pada pagi yang indah ini. Sepanjang tahun 2021, biarlah kita memiliki kehidupan yang menuai. Senantiasa terus kita menuai. Tapi sebelum saudara dan saya menuai, harus tahu prinsipnya. Prinsipnya mari kita belajar menabur. Mari kita belajar untuk bekerja dulu maksudnya. Katakan amin. 2011 tanggal 29 November 2011 kami datang ke tempat ini Bapak kasih Tuhan. Ya, mari belajar untuk menabur.
Menabur bukan hanya sekedar sudah menabur uang, saudara. Saudara menabur kesetiaan, menabur kesabaran, saudara menabur pengondolan diri, kebaikan. Nah, maka taburan saudara juga akan menentukan tuaian saudara. Dan hari ini mari kita belajar. Saya berdoa untuk kita semuanya sepanjang tahun 2021 kita punya kehidupan yang menuai. Sebelum saudara dan saya menikmati kehidupan yang menuai, saudara harus dekat dulu kepada Yesus, melekat kepada Yesus. Salah satunya adalah saudara harus tahu prinsip yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Intimacy with Jesus, hidup yang melekat bersama Yesus bisa dilihat dari cara hidup kita, dari cara perkataan kita. Salah satunya firman yang Tuhan katakan kepada kita hari ini, kalau saudara mau memiliki kehidupan yang menuai, ya nabur gitu ya. Kerja dulu saudara. Nggak ada mahkota tanpa salib saudara. Jadi mari kita belajar untuk menabur. Ya, mari kita belajar untuk memberi dulu saudara-saudara. Jangan pernah saudara-saudara ingin menuai dulu tanpa kita menabur. Karena orang yang intim with Jesus, orang yang memiliki keintiman dengan Yesus, melekat kepada Yesus adalah orang yang tahu kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya sekedar tahu, orang yang intim with Jesus, orang yang memiliki hidupnya melekat kepada Yesus bukan hanya sekedar tahu firman, tapi dia mengerjakan firman itu. Bukan hanya sekedar mengerjakan firman itu, tapi dia bertahan sekalipun firman itu belum kelihatan hasilnya, tapi dia tetap percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu ya dan amin. Itu namanya melekat kepada Yesus. Orang yang melekat kepada Yesus adalah orang yang bertahan sampai akhir. Ya, sekalipun firman-Nya ini kok belum dijawab ya doaku. Saudara tetap melekat kepada Yesus, tetap percaya apa yang Tuhan katakan itu ya dan amin. Dan ada beberapa prinsip yang harus saudara dan saya ketahui. Ada 9 prinsip, tapi yang 5 sudah saya sampaikan, yang 5 ada di warta, saudara pegang. Tapi saya akan bahas mulai prinsip yang ke-6 semuanya ya. Jadi prinsip yang 1 sampai 5 pernah saya bahas tahun yang lalu. Kemudian tahun ini adalah prinsip yang ke-6 sampai yang ke-9. Jadi saudara 1 sampai 6-nya saudara bisa lihat di warta saudara. Yang ke-6 sampai 9-nya akan kita pelajari pada pagi yang indah ini dengan cepat. Slide berikutnya. Nah, mari saudara, ada hukumnya, ada peraturannya, ada prinsip-prinsip yang harus kita tahu kalau kita mau memiliki kehidupan yang menuai. Prinsip yang ke-6 atau hukum yang ke-6, kita baca 1, 2, 3 ya. Ukuran kita menabur adalah ukuran kita menuai. Katakan amin. Jadi prinsip untuk punya kehidupan yang menuai, prinsip untuk punya kehidupan yang selalu menikmati berkat-berkat Tuhan, saudara salah satunya yang ke-6 hukumnya adalah saudara harus tahu dulu. Ukuran kita menabur adalah ukuran kita menuai. Jadi seberapa besar saudara menabur, seberapa besar saudara setia, seberapa besar saudara cinta Tuhan, taat kepada Tuhan, demikian juga ukuran yang akan kita tuai Bapak kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikutnya, ukuran pemberian kita lah yang menentukan ukuran tuainya kita. Jadi seberapa besar pemberian saudara itu yang menentukan tuainya. Jadi kita bersyukur bahwa setiap minggu kita punya dana misi dan kita bersyukur bahwa kita tidak salah tidak salah menggunakan dana misi tersebut saudara. Dan minggu ini kita akan salurkan itu Bapak semuanya, dana misi itu. Dan Tuhan tegur gitu, itu dana misi loh, gak boleh untukmu loh, gak boleh untuk pengerjamu. Oh ya Tuhan ampuni saya. Karena saudara ukuran yang kita beri itu akan menentukan ukuran tuainya kita. Kalau kita mau diberkati gereja ini saudara dan saya harus menabur banyak saudara. Dan kita bersyukur ya mulai tahun ini kita akan mensupport sekalipun belum banyak. Ya di tempat kita ada 2 mahasiswa sekalipun dan gereja akan komitmen bersama-sama untuk bantu mereka sekalipun enggak besar. Sekalipun tidak gede, tapi mari kita belajar untuk membantu
kedua mahasiswa kita yang praktek di tempat ini, saudara-saudara. Dan mari bersama-sama bersyukur kasih Tuhan, ukuran pemberian kita ukuran pemberian kita itu menentukan apa tuaian kita. Seberapa besar saudara mau menuai, demikian juga saudara harus belajar untuk menabur, untuk memberi. Yang percaya katakan amin. Mau punya kehidupan yang menuai, enak saudara-saudara, kalau lagi menuai itu enak. Waduh, sukacita, hilang itu capeknya. Tapi ingat saudara-saudara, tuain yang besar, saudara, tergantung juga pemberian kita. Ya, kesiapan kita. Itu yang hukum yang keenam atau prinsip yang keenam. Saudara-saudara, kalau saudara mau menuai, saudara-saudara ingat prinsipnya, yaitu ukuran kita menabur adalah ukuran kita menuai. Kalau saudara mau menuai besar, saudara-saudara, belajarlah untuk menabur terlebih dahulu. Baru saudara dan saya akan menuai sesuatu yang besar. Amin. Dan mari kita belajar untuk mengambil bagian. Gereja harus mengambil bagian untuk bermisi. Dan mulai tahun ini kita akan membantu mahasiswa yang ada di tempat ini. Sekalipun sekali lagi mungkin bantuannya mungkin gak besar bagi mereka. Tetapi mari kita belajar ya untuk mulai menabur. Supaya gereja ini menuai. Katakan amin. Jangan untuk diri kita sendiri, saudara. Mari belajar untuk menabur, saudara. Belajar untuk menabur. Dan belajar untuk menabur. Karena ukuran pemberian kita lah yang menentukan ukuran tuaian kita. Yang kedua, yang ketujuh, saudara. Prinsip yang ketujuh, saudara, dan saya menikmati kehidupan yang menuai adalah pelipat kali gandaan. Pelipat gandaan benih. Sama-sama bilang pelipat gandaan benih. 1, 2, 3 ya. Benih harus dilipat kali gandakan, semuanya. Jangan didiemin, saudara, tapi harus dilipat kali gandakan. Mari kita lihat 2 Korintus 9 ayat 10. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat kali gandakan, melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, kehidupan yang menuai adalah kehidupan yang selalu saudara dan saya harus melipat gandakan, pelipat gandakan benih. Ya, Tuhan yang menyediakan benih bagi kamu dan roti untuk dimakan. Jadi Tuhan berikan 2, benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Jadi saudara-saudara jangan dimakan semua, tapi harus ada benihnya, saudara. Benih harus ditabur, saudara-saudara, supaya apa? Benih itu berlipat kali ganda. Roti harus kita makan. Ya, yang percaya katakan amin. Kita bersyukur setiap minggu ada dana misi yang terkumpul dan mulai tahun ini kita akan tabur, saudara-saudara. Untuk terlebih pertama untuk mahasiswa yang ada di tempat ini supaya mereka juga terbantu dengan adanya dana misi di tempat kita. Dan mari kita belajar bersama-sama semuanya untuk belajar melipat kali gandakan. Nah, mari kita lihat slide berikutnya. Saya suka dengan statement ini. Pelan-pelan ya kita baca. 1, 2, 3 ya. Tidak ada petani di bumi ini yang menanam sebuah benih dan berharap mendapatkan kembali hanya berapa? 1 benih untuk usahanya itu. Tetapi setidaknya 100 kali dari benih yang sudah ditanamnya. Katakan amin. Tidak ada petani yang mengharapkan sebuah benih yang ditanamnya akan menghasilkan 1 benih. Tapi dia berharap 1 benih yang dia tanamnya, dia tabur. Dia berharap bahwa 100 kali dari benih yang sudah ditanamnya akan dia tuai. Wow. Itu petani, saudara-saudara. Kalau saudara petani, saudara akan sama. Enggak ada petani yang berharap ketika dia menabur 1 benih, dia berharap juga yang dituainya 1 benih. Tidak, semuanya. Sedang jemaat kasih Tuhan juga sama hari ini. Saat berikutnya. Ketika kita menanam benih, ketika kita menabur benih di dalam Tuhan, kita juga berharap bahwa Ia akan melipat gandakannya. Yang percaya katakan amin. Wow. Mari saudara-saudara, jangan semuanya self-fitness untuk kita lah, untuk kita.
Ada bagian kita, ada bagian untuk ditabur, saudara. Sehingga ekonomi kita nggak seperti ini terus, saudara-saudara. Sehingga gereja kita juga nggak gini-gini terus. Saya janji sama Pel, Desember keyboard udah baru nih. Sampai Januari belum baru. Kenapa, saudara? Benih itu nggak ditabur, saudara. Dan mari kita berharap, saudara, benih itu ketika kita tabur, saudara, saudara percayalah, kembali kepada kita bukan bentuknya satu juga, tapi 100 kali ganda menjadi milik saudara dan saya. Dan Tuhan akan melipat kali gandakannya. Yang percaya katakan amin. Jadi mari kita belajar, kehidupan yang menuai adalah kehidupan yang berlipat kali ganda, bermultiplikasi. Tapi ingat, benih harus ditabur, jangan untuk dimakan. Yang ke-8, dengan cepat saja. Yang ke-8, prinsip yang ke-8, kehidupan yang menuai adalah, kita baca 1, 2, 3 ya. Benih harus ditanam dalam tanah. Ini nggak enak, saudara. Benih itu harus ditanam. Artinya ditanam itu ya nggak kelihatan, Mikael. Yang kelihatannya apa? Nama Tuhan yang kelihatan. Kita ditanam artinya ya memang kita nggak nampak. Ego kita nggak nampak. Ya keakuan kita nggak nampak gitu ya. Kemarahan kita tuh nggak nampak. Benih kalau ditanam tuh sudah nggak nampak lagi loh. Nah mari kita belajar untuk belajar mau ditanam di dalam tanah. Ibarat kita itu benih harus ditanam. Benih kalau ditanam udah nggak kelihatan lagi. Mama Pian nggak kelihatan lagi. Yang kelihatan adalah tanahnya, saudara. Tapi ketika kita mau ditanam musuhnya, apa yang terjadi? Ya, kita akan menuai. Nah, mari kita lihat ayatnya. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum ini tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan apa? Banyak buah. Wow. Berikutnya, benih harus ditabur. Benih taburan kita harus diberikan semuanya. Itu harus ditanam di dalam tanah. Katakan amin. Artinya benih harus ditanam, saudara-saudara, jangan setengah-setengah. Setengahnya ditanam, setengahnya enggak akan pernah bisa bertumbuh. Enggak akan pernah bisa menghasilkan sesuatu. Benih harus bulat-bulat ditanam. Benih taburan kita itu harus benar-benar diberikan semuanya. Hidup saudara harus benar-benar diberikan semuanya, masuklah ke dalam tanah tersebut. Jangan setengah masuk ke tanah, setengahnya enggak. Harus ditanam di dalam tanah. Artinya ada totalitas, ada keseriusan di dalamnya. Kehidupan yang menuai adalah kehidupan yang mau mati, yang mau dimatikan, saudara, kedagingan kita. Sehingga yang keluar adalah buah-buah roh, saudara. Dan satu statement yang bagus, mari kita lihat. Kita baca 1, 2, 3 ya. Jangan mengkhawatirkan apa? Kualitas tanahnya. Tapi yang kita perlu khawatirkan apa? Khawatirkanlah kualitas benihnya. Seringkali kita khawatir tanahnya bagus nggak ya? Nah, saudara. Seringkali waktu kita nabur, kita menanyakan tanahnya bagus atau enggak ya? Tapi mari kita mengubah mindset kita, mengubah paradigma kita. Yang kita khawatirkan adalah kualitas benihnya. Jangan nanya kualitas tanahnya. Kalau saudara tanya tanahnya enggak bagus nih, saudara enggak akan pernah nabur. Gitu ya. Saudara, pastikan saudara yang saudara khawatirkan adalah kualitas benihnya dulu. Jangan mengkhawatirkan kualitas tanahnya, saudara, lebih dahulu. Contohnya gini, saudara. Nanti aku murid sama dia, nanti nggak diterima, saudara. Ya ragu, saudara. Saudara, kau kasih yang terbaik, terima nggak terima terserah deh. Yang penting saudara memberi yang terbaik. Kadang-kadang saudara kita mengkhawatirkan tanahnya.
Nanti dimakan sama pendeta. Nanti enggak ini saudara. Tapi mari kita belajar. Kalau saudara-saudara punya kualitas benih yang terbaik, tanahnya jangan dikhawatirkan dulu saudara. Kalau sudah mengkhawatirkan tanahnya enggak pernah saudara akan nabur saudara. Iya, saudara perhatikan kualitas benihnya. Benih itu terbaik, maka ketika itu ditaburkan di tanah-tanah berbatu pun akan tumbuh saudara. Memang saudara tumbuhnya akan lebih maksimal kalau tanahnya juga bagus gitu ya. Tapi percayalah saudara, pada hari ini tanah yang Tuhan maksud adalah ketika kita menabur dan itu di dalam Tuhan saudara, maka benih kita akan menghasilkan yang terbaik. Amin. Jadi jangan pernah berpikir mengkhawatirkan, aduh tanahnya bagus enggak ya, nanti aku tabur enggak bisa tumbuh saudara. Kalau saudara benih yang terbaik, pasti benih itu akan tumbuh dan Tuhan akan memberkati tanah kita. Katakan amin. Dan yang ke-9 maksudnya, prinsip yang terakhir untuk punya kehidupan yang menuai maksudnya. Mari kita lihat yang ke-9, kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Benih harus dibiarkan agar dapat dituai. Arti dibiarkan, saudara harus nunggu. Benih masuk, jangan saudara langsung nuntut supaya benih itu langsung tumbuh. Tidak saudara. Mari kita lihat Galatia 6 ayat 9. Berkata demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi apa? Menjadi lemah. Gitu ya. Jadi benih harus dibiarkan agar dapat dituai. Firman Tuhan mengatakan jangan jemu-jemu kita berbuat baik. Jangan pernah capek untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Sekalipun kadang-kadang aku udah berbaik-baik kok gak tumbuh-tumbuh ya. Nah benih ada proses untuk dibiarin dulu nih. Supaya dia berproses dan akhirnya dia akan menghasilkan sesuatu yang baik. Dan mari kita lihat. Dalam dunia pertanian, ya, dalam dunia pertanian tidak ada yang disebut namanya apa, kita baca 1, 2, 3 ya, tuaian segera atau instan. Wah, nggak ada yang namanya tuaian instan atau tuaian segera. Kita harus belajar, kita harus mempelajari yang namanya seni kesabaran. Amin. Kesabaran apa? Yaitu mempertahankan sikap hati yang baik selagi kita menunggu benih yang sudah kita tabur dan masuk ke dalam tanah itu. Mari saudara, kita menjadi orang yang sabar, yaitu apa? Mempertahankan sikap hati yang baik selagi kita menunggu. Kami menunggu 6 tahun Bapak kasih Tuhan untuk punya keturunan. Dan kita juga menunggu beberapa tahun baru kita bisa punya gedung gereja. Dan hari ini mari bersama-sama. Jangan pernah saudara-saudara ingin menuai cepat. Ya gitu ya, karena dalam dunia pertanian tidak ada itu tuaian segera. Yang ada adalah perlu waktu. Segala sesuatu perlu waktu. Perlu proses Bapak kasih Tuhan. Dan hari ini saya percaya gereja kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kadang-kadang kita lemah, aduh lu ngomel lah, udahlah gitu ya. Tapi mari kita belajar untuk tidak menjadi lemah. Karena kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah firman Tuhan berkata dalam Mazmur 37, slide berikutnya adalah, kita baca 1, 2, 3 ya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jadi orang yang diberkati, orang yang punya kehidupan yang menuai adalah orang yang sabar. Orang yang belajar menanti Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik ya. Jadi mari kita belajar untuk sabar, memiliki sikap hati yang baik selagi kita menunggu tuaian kita, menunggu benih yang sudah kita tanam. Saudara Mutia, apa yang engkau lakukan? Sabarlah. Pak Pian sekeluarga, sabarlah.
miliki sikap hati yang baik selagi kita menunggu benih yang kita sudah tabur. Keluarga Pak El juga, ayo mari miliki sikap hati yang baik, mempertahankan sikap hati yang baik, tidak bersungut-sungut ketika kita sedang menunggu. Dan mari kita belajar untuk berdiam diri di hadapan Tuhan dan belajar untuk menantikan pertolongan Tuhan. Dan tidak ada benih yang cepat tumbuhnya, saudara. Ya, kecuali toge ya. Kalau toge saudara tanam besok langsung tumbuh, saudara. Tapi hasilnya juga nggak semahal benih-benih yang lain gitu ya. Tapi intinya toge pun masih ada punya waktu, nggak langsung tumbuh, besoknya langsung tumbuh. Ada waktu yang harus kita tunggu prinsipnya. Jadi mari hari ini sedang jemaat kasih Tuhan, saya merindukan saudara-saudara untuk melakukan ke-9 prinsip ini, yaitu saudara dan saya belajar untuk sabar. Benih harus dibiarkan terlebih dahulu sehingga benih itu akan menghasilkan. Kadang-kadang saudara benih harus dibiarkan. Kadang-kadang kebaikan kita juga kok sekarang kan nggak ada artinya kebaikanku ini, saudara, kesetiaanku ini. Kesetiaan saudara harus dibiarkan. Artinya saudara harus menunggu. Jangan pernah bosan untuk berlaku baik, taat kepada Tuhan. Aku udah taat loh Tuhan, kok belum diberkati, kok belum aku menuai. Tetaplah jangan bosan. Firman Tuhan katakan jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Jika kita tidak lemah, kita akan menuai. Jadi mari kita belajar. Apa yang saudara lakukan tidak akan pernah sia-sia. Yang percaya katakan amin. Ya. Dan mari Bapak Ibu semuanya, kehidupan yang menuai adalah kehidupan yang harus kita imani. Dan saudara jangan ingin menuai cepat, tapi saudara harus lewati proses demi proses yang ada. Saudara harus membiarkan benih itu benih harus dibiarkan agar bisa dituai. Kemudian saudara benih harus ditanam di dalam tanah. Kemudian benih itu saudara harus dilipat kali gandakan. Dan ukuran kita menabur adalah ukuran kita juga menuai. Amin. Saya akan tutup saudara-saudara dengan kesaksian yang kami alami. Ya, selama 2011 kami datang ke tempat ini, kemudian sampai 2021 semuanya. Dan terkadang kehidupan itu kok jauh gitu ya. Dan saya percaya saudara-saudara, saya bilang sama Bu Gembala, tahun lalu jujur saudara, mungkin Mutia tahu, Pak Pian tahu saudara, tahun lalu itu kami membayar uang Natalnya itu terakhir kalau nggak salah. Memang benar-benar saudara-saudara, seakan-akan benih itu dibiarkan saudara. Seakan-akan kok belum ada jawaban. Wah malu nih Tuhan, benar-benar saudara-saudara, di tahun yang lalu itu kami benar-benar berkat itu kok seakan-akan nggak ada saudara-saudara. Dan kami bandingin tahun ini kok kita lebih diberkati Tuhan. Salah satunya adalah saya disuruh melayani selama satu minggu dan dapat berkat yang cukup bagi kami. Dan luar biasa berkat Tuhan itu Bapak Ibu. Saya mendoakan orang menjual tanahnya Bapak Ibu, kasih Tuhan. Kemudian baru kemarin dipanggil Bapak Ibu, Pak, puji Tuhan tanah sudah laku. Dikasih ucapan syukurnya Ibu Pian. Gitu ya, si Tuhan disalam tempel. Waduh berkat Tuhan melimpah. Kita dapat Natal juga berjalan dengan baik. Sehingga kita tidak kekurangan. Tahun lalu ya kita kekurangan harus nambah Bapak Ibu. Mungkin itu tadi ya, tuaian itu harus sabar, kita harus nunggunya. Dan di penghujung tahun ini Bapak Ibu, Tuhan berkati kami. Apa yang kami rindukan Bapak Ibu, Tuhan jawab. Ya. Kalau tidak ada halangan Bapak Ibu sekalian, besok itu berkat yang kami tunggu-tunggu selama ini akan datang ke tempat kami. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Bapak Ibu. Ya, berkat apa? Besok saudara akan tahu saudara. Ya. Jadi mari bersama-sama Bapak Ibu, kita belajar sabar, belajar menabur, saudara, belajar untuk memberi yang terbaik. Dan saya percaya ketika taburan itu diberikan, maka tuaian juga akan datang kepada kita. Amin. Dan mari percayalah,
Ya Bapak kasih Tuhan, kehidupan yang menuai akan kita nikmati sepanjang tahun ini. Yang penting saudara-saudara harus sabar. Ya jangan pernah saudara dan saya capek nunggu benih, tapi saudara belajarlah untuk menunggu berkat-berkat daripada Tuhan. Dan saya percaya Bapak Tuhan, ya segala apa yang kita nikmati itu semuanya karena anugerah Tuhan. Mari kita lihat kesimpulannya. Mari kita kesimpulannya. Kita baca kesimpulannya. Mazmur 90 ayat 17. Kita baca. 1, 2, 3 ya. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Amin. Jadi sepanjang tahun ini kita akan menuai. Dan kalau Tuhan izinkan Bapak kasih Tuhan, ya sepanjang tahun ini kita akan menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Sekali lagi saya mau saksikan kepada saudara, kalau kami, saya Bu Gembala, harus menabung untuk punya sepeda motor yang baru, untuk punya rumah yang baru Bapak semuanya. Mungkin butuh waktu bertahun-tahun Bapak semuanya. Mungkin butuh waktu untuk mungkin butuh waktu yang lama. Tetapi Tuhan bisa buka jalan dari mana-mana sehingga kita bisa menuai segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat, ukuran tuaian kita tergantung kepada apa? Ukuran taburan kita. Katakan amin. Kalau saudara sudah setia melayani Tuhan, saudara sudah habis-habisan untuk Tuhan, kok belum menuai aku ya Pak? Ingat, benih harus biarkan. Saya bilang sama Bu Gembala, kami harus menunggu 12 tahun. Sampai besok lah baru bisa mengganti sepeda motor yang baru. Gitu ya. Nunggu 12 tahun, bukan waktu yang singkat. Gitu ya. Tapi saudara, mari kita belajar untuk sabar. Mempertahankan sikap hati yang baik selagi kita menunggu benih yang sudah kita tabur. Katakan amin. Ya, belajar Bapak semuanya. Belajarlah. Belajarlah untuk sabar menunggu. Dan mari kita ingat firman Tuhan ini. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan kami. Ya, perbuatan kami, teguhkanlah itu. Apa yang saudara tabur Tuhan akan teguhkan. Apa yang saudara kita lakukan Tuhan akan meneguhkan itu. Dan kemurahan Tuhan akan kita nikmati pada sepanjang tahun 2021. Katakan amin. Terakhir, selamat menikmati kehidupan yang menuai yang ada di foto ini. Semua ada ya, di tempat ini kan, semuanya ada ya. Wah, nanti saudara akan saya undang masuk rumah baru pendeta saudara. Saya akan diundang Pak Pian untuk apa? Meresmikan mobil barunya. Amin Pak Pian. Saya akan diundang oleh Pak El juga. Apa? Mobil baru juga. Wow, saya akan diundang Mutia juga untuk memasuki rumah tangga yang baru di tahun 2021. Wah, gitu ya kan. Nah, ya kan? Ya, jadi mari bersama-sama kasih Tuhan dan mari kita mempunyai kehidupan yang menuai. Ingat, kehidupan yang menuai saudara harus menabur. Harus menabur, harus menabur, harus menabur saudara. Dan ini membuat saya dan Bu Gembala harus semakin semangat, semakin bergairah. Kalau lihat jemaat-jemaat pagi ini kok masih tahun barunya, tutupnya gereja itu gitu ya. Saya harus semangat saudara. Saya nggak boleh kalah, tapi harus semangat karena apa? Saya harus mau menuai yang lebih gede lagi. Amin. Ya, mari kita berdoa bersama-sama pada pagi yang indah ini. Mari, Zakarias menulang. Kita nyanyikan pujian yang mengatakan, ku kan berdiri di tengah badai, itu ya. Mari kita mau terus berdiri di tengah badai dan biarlah Tuhan memberkati saudara, meneguhkan saudara semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdiri di tengah badai, kami tidak mau lemah, kami mau maju terus Tuhan, sampai kami memiliki kehidupan yang menuai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh, amin, amin, amin.
ku kan berdiri di tengah badai. Bertahan karena Yesus selalu. Katakan ku kan berdiri dalam tekanan, amin. Yang kau berikan sampai kapanpun. Amin. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudara, terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita nikmati kehidupan yang menuai, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan yang selalu menikmati segala berkat-berkat yang tersediakan kepada kita sepanjang tahun ini. Sebelum saudara dan saya menikmati kehidupan yang menuai, mari kita belajar untuk melekat kepada Yesus. Mari kita belajar untuk mendekat kepada Yesus, melekat kepada Yesus, dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Dan hari ini, mari bersama-sama saudara dan saya harus memiliki kesabaran ketika saudara menabur benih. Saudara dan saya harus memiliki keteguhan hati. Ketika benih itu belum bisa dituai, saudara harus tetap semangat, saudara harus tetap bergairah, menantikan pertolongan Tuhan, menantikan Tuhan memberkati benih-benih yang sudah kita tabur selama ini. Dan saya berdoa buat saudara semua yang hadir pagi ini, segala benih-benih yang sudah tabur sepanjang tahun 2020, saudara dan saya akan menikmatinya. Saudara akan menuai di tahun 2021 ini. Saudara mengimani, saudara imani apa yang sudah tabur sepanjang tahun yang sudah kita lalui 2020. Saudara akan menuainya di tahun 2021. Dan apa yang saudara belum tabur di tahun 2020, saudara mulai tabur di tahun ini. Tabur di tahun ini. Mari belajar menabur. Belajar menabur. Maka saudara akan menuai. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan percaya, Tuhan kami percaya apa yang sudah kami tabur sepanjang tahun 2020 akan kami tuai di tahun ini Tuhan. Dan apa yang belum kami tabur di tahun yang sudah kami lewati, kami akan menabur yang lebih baik lagi Tuhan di tahun ini. Mari bersama-sama Bapak kasih Tuhan. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita katakan, ku pandang wajah-Mu Tuhan, sebab Engkaulah yang menolong kami Tuhan. Pertolongan kami datangnya daripada-Mu. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Dalam ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku peganglah, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Mari katakan sekali lagi, ku pandang wajah-Mu Tuhan, ku pandang wajah-Mu. Yes, pertolonganku datang dari-Mu. Amin. Kaulah harapan dalam
hidupku. Kaulah harapan dalam, Kaulah harapan kami, Kaulah harapan, oh dalam hidupku. Beri tepuk tangannya meriah. Yes, thank you Jesus, thank you Lord, thank you. Ajar kami Tuhan untuk memiliki kesabaran di dalam kami menuai Tuhan. Karena tidak ada tuain segera Tuhan. Segala tuain yang kami akan tuai membutuhkan proses, membutuhkan waktu Tuhan. Dan ajari kami sedang jemaatmu di tempat ini untuk kami bisa memiliki kehidupan yang menuai. Ajari kami untuk sabar Tuhan, menantikan Engkau Tuhan. Ajari kami untuk mau Tuhan menabur benih. Dan benih kami harus masuk ke dalam tanah. Artinya saudara-saudara, mari bersama-sama kita setianya, ketaatan kita total di dalam Kau, jangan setengah-setengah. Kehidupan yang menuai adalah kehidupan yang taat sepenuhnya. Kehidupan yang menuai adalah kehidupan yang setianya penuh, bukan setengah-setengah setianya. Cinta Tuhannya juga sungguh-sungguh cinta Tuhan 100% dan bukan 50%. Maka kehidupan yang menuai akan kita nikmati sepanjang tahun 2021. Terima kasih Tuhan, pulanglah dari ibadah di minggu pertama ini dengan membawa kehidupan yang menuai. Dan mari bawa prinsip-prinsip kehidupan yang menuai. Saudara dan saya, mari bawa apa yang Tuhan katakan kepada kita supaya kita memiliki kehidupan yang menuai. Mari kita melekat kepada Yesus. Mari kita memiliki keintiman dengan Yesus. Mari kita tinggal di dalam Yesus. Karena intimacy with Jesus adalah kebutuhan kita, bukan sesuatu yang harus dilakukan ataupun tidak dilakukan. Melekat kepada Yesus adalah kebutuhan kita. Karena dengan kita melekat kepada Yesus, kita akan menuai, kita akan berbuah, kita akan menikmati segala berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Pak Pian yang sudah hadir. Kami berdoa untuk keluarga Pak Miguel yang sudah hadir pagi ini Tuhan. Berkati Saudari Mutia, berkati semua anak Musa yang hadir hari ini, mulai Saka, David, Mikael, Jason Tuhan. Berkati Bella, Johanna, kami sekeluarga Tuhan, Excel dan Miguel ya Tuhan yang hadir pada pagi ini. Berkati kami semuanya Tuhan, berkati kami semuanya hari. Dan sedang jemaatmu juga mengikuti ibadah di rumah mereka. Berkati siapapun mereka dan dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati mereka semuanya. Sehingga sepanjang tahun ini kami akan jalani dengan kehidupan yang menuai. Kehidupan yang menghasilkan berkat-berkat akan kami nikmati. Terlebih Tuhan ajar kami untuk intimacy with Jesus. Ajar kami melekat kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa puasa kami yang akan lakukan Sabtu depan, Tuhan berkati doa puasa kami di awal tahun ini, Tuhan berkati. Dan ibadah-ibadah kami yang belum kami lakukan, Tuhan berkati supaya kami terus Tuhan dekat dengan Yesus. Dan ibadah minggu depan juga kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Dan hari ini kami berdoa untuk Indonesia, berkati Indonesia, terutama untuk vaksin virus corona ini Tuhan boleh bisa didistribusikan di tahun ini. Dan anak-anak kami boleh kembali sekolah, kembali bekerja dengan baik ya Tuhan, dan normal kembali. Terima kasih Bapa surga, berkati juga desa kami sampai Cita, berkati daerah ini Tuhan, kota kami Medan, berkati. Terima kasih Bapa surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang senantiasa melimpah bagi kehidupan kami. Mari sedang jemaat kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini. Kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari berkatakan amin ketika saudara dan saya mendengarkan firman ini.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sepanjang tahun ini. Angkat tangan kita bersama-sama di atas kepala kita. Terimalah berkat anugerah besar Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menyebut kita, Bapa terima kasih, amin.